zaman dulu tuh beda sama sekarang ya. Dulu tuh untuk kita bertransaksi itu susah banget, Mas. Kita kalau dulu tuh mau transaksi ke galeri, Mas. Saham yang di sell ini kadang nggak bisa keluar, jadinya kurang likuiditas. Apalagi belum lagi yang pakai margin kan. Wah, ntar lagi besok gua ngambil sekarang nih, besok nggak kebagian gitu kan. Halo teman-teman, selamat datang di Stockbit Talk episode 14 bersama saya Henrico Gani, investment analyst dari Stockbit Sekuritas. Nah, kali ini kita udah kedatangan dua Stockbitor yang akan sharing nih pengalaman mereka tentang keadaan bursa sebelum corona kemarin. Ya kan kita tahu ya kalau corona ini ya jam perdagangan diperpendek, kemudian ARB itu juga lebih diperkecil ya gitu ya, jadi cuma 7%. Nah kita mau sharing-sharing nih sama Stockbitor yang memang sudah lama di market, jauh sebelum ada corona. Nah kira-kira gimana nih pengalaman mereka menghadapi jam bursa yang dulu. Kita mulai aja perkenalan dengan Stockbitor kita kali ini. Silakan Bro Rio. Halo, nama aku Rio Tanujaya, ID Stockbitku Ray 94. Aku sehari-hari sebagai karyawan swasta dan tiap weekend, nggak tiap weekend juga sih, kadang-kadang tulis-tulis di Stockbit, insight-insight, emiten-emiten dan makro dan lain-lain. Thank you. Silakan Ricky. Ya, saya Ricky. Saya full time investor. ID saya Ricky 212. Oke, nah itu dia tadi dua profil dari Stockbitor kita. Nah kita langsung aja mulai nih ngobrol-ngobrol sama mereka. Oke, Bro Rio, udah mulai invest dari tahun berapa bro? 2015. 2015, berarti waktu itu belum corona dong ya? Belum, Pasti ya, iya corona. dong. Kalau Pak Regi dari tahun? Saya 2003. 2003, udah pasti belum kena corona lah ya, udah pasti. Saya juga masih kecil waktu itu. Waktu itu satu lot aja masih 500, Mas. Satu lot aja masih 500. Oke, ini udah lama banget nih, udah kawakan, udah hafal lah sama market pokoknya pasti nih mereka berdua. Nah, boleh dong sharing, mungkin mulai dari Bro Rio ya. Sharing dong kira-kira waktu sebelum corona ini gitu kan. Kan jam bursa sekarang kita tahu jam 3.15 sudah tutup. Terus istirahatnya juga lebih panjang ya, dari setengah 12 sampai jam setengah 2. Dulu kan cuma jam 12 sampai jam setengah 2 ya. Waktu itu kan ya. Dan terus ARB juga beda kan nih kan. Nah sharing dong dulu tuh gimana sih pasar yang sebelum corona ini gitu. Lebih serem kah? Atau sama aja? Atau gimana? Kalau market dulu sih ya, karena waktu masih zamannya ARB sama ARA-nya atau reject-nya itu masih yang simetris kan. Jadinya kan sebenarnya kayak gitu lebih lebih efisien kali ya. Karena kan jadinya kalau misalnya ARB auto reject-nya misalnya dibatasin 7% kan mungkin aja kayak ada yang nyangkut berhari-hari gitu kan, nggak bisa keluar jadinya. Jadi kelok ya? Kelok duitnya gitu kan, si susah keluar. Cuma kan kalau misalnya udah sehari, anggaplah kadang sentimen negatifnya itu dalam sehari itu ya udah kelar, sehari aja gitu kan. Betul besokannya udah mulai rebound atau apa. Terus kalau untuk value transaksi sih sekarang jauh lebih ramai dibanding dulu ya. Walaupun jam bursa diperpendek, tapi sekarang dengan jam bursa yang lebih pendek ini malah transaksi lebih ramai. Mungkin karena investor retailnya itu kan lebih banyak ya kan, terus jadi lebih melek juga terhadap literasi keuangan dibanding dulu gitu kan. Dan juga kan sekarang lebih seamless lah untuk buka RDN gitu. Dulu kan waktu zaman aku buka itu RDN jadi 2 minggu tuh, lama banget. Iya. Sekarang kan cepet banget. Dan dulu kan mesti fisik mesti print materai tanda tangan terus kirim balik ke sekuritasnya gitu kan. Sekarang semua udah serba digital ya? Digital, semua tanda tangan pun digital, verifikasi muka gitu kan digital semua. Oke, itu ya bedanya cukup berasa ya berarti ya dari dulu sampai sekarang. Kalau Pak Riki boleh Pak sharing, kira-kira apa nih bedanya market dulu sama sekarang? Jadi gini, kalau kita lihat sebenarnya gini, ARB yang terakhir ini sekarang dipakai ya, asimetris ya. Yang ARB 7% ya, tapi upside-nya tetap dibuka loss saja gitu. Ya, betul. Jadi sebenarnya gini, awal itu kan sebenarnya karena kemarin COVID ya, jadi untuk menghindari tekanan jual market yang cukup besar, makanya dibikin ARB baru tuh. Jadi ada plus minus sih. Jadi minusnya itu adalah saat orang itu misalkan ada bad news ya, atau misalkan saat dividen lah gitu ya. Pokoknya yang sifatnya serba akan turun ya Mas. Jadi bagi orang-orang yang trading tuh Mas, jadi orang itu untuk exit itu susah Mas. Oke, iya. Jadi nggak ada kesempatan buat jual Mas. Jadi besok langsung perk 6%, besok lagi langsung perk 6%. Jadi untuk provide liquidity itu agak susah. Kalau zaman dulu tuh, jadi kita masih ada kesempatan tuh. Jadi kalau turun tuh ya perlahan Mas. Sampai memang ada batasnya kan dulu ada 15, 25,
sampai 35 ya. Ya, betul. Jadi orang masih punya waktu lah untuk provide liquidity-nya. Itu sih plus minusnya. Kalau untuk jam bursa sendiri sebenarnya buat para trader yang di luar sana mungkin jadi lebih banyak waktu ininya ya, waktu perdagangan, jadi buat mereka tuh untuk lebih aktif lagi gitu ya. Lebih aktif lagi. Kalau saya pribadi untuk jam bursa sih nggak efek banyak gitu loh Mas, nggak terlalu efek besar lah. Jadi lumayan ya berasa juga lah ya sekarang sama sekarang bedanya lumayan lah ya. Dan ini Mas, jadi zaman dulu tuh beda sama sekarang ya. Dulu tuh untuk kita bertransaksi itu susah banget Mas. Kita kalau dulu tuh mau transaksi ke galeri Mas. Jadi masih liquidity tuh offline ya? Wah masih offline Mas. Jadi maksudnya tuh tidak segencar sekarang gitu loh. Ya. Kita mau dimanapun kita transaksi bisa Mas. Mau jam berapa, jadi kita misalkan sambil bekerja gitu ya Mas ya. Bekerja kita bisa lihat offline, lihat ini, online trading. Kalau dulu kita nggak bisa Mas. Harus ke bursa Mas. Harus ke galeri. Ya. Iya, jadi mungkin bagi orang-orang yang punya waktu trading lebih lama ya itulah Mas, dengan kondisi teknologi lebih maju, jam bursa lebih lama ya mereka lebih punya waktu lebih banyak ya untuk transaksi gitu ya. Oke. Ya, melanjutkan nih Pak. Kan sekarang nih tadi Bro Rio udah ngomong juga ya, kan bahwa transaksi memang sekarang lebih banyak karena kan emang banyak investor baru nih ya sejak corona gitu kan ya. Tapi kan mereka belum sempat ngerasain nih yang kita rasain dulu gitu kan ya. Yang kita ngerasain, wah ARB tuh kayaknya panas dingin gitu kan. 35% hilang dalam sehari gitu. Arah sehari, ARB sehari, iya kan. Arah beli di pucuk, turun ke bawah udah hilang berapa tuh kan gitu. Itu kan mereka belum ngerasain. Dengan sekarang nih, dengan volume yang udah bertambah, jumlah investor yang udah bertambah Pak. Kira-kira dengan nanti kalau memang bener jadi nih dikembalikan oleh bursa, kira-kira bakal berkurangkah transaksinya menurut Pak Riki gimana? Atau malah ya biasa aja gitu? Sebenarnya gini Mas, justru harusnya lebih baik ya, karena gini, sekarang kita ngomong saham A nih Mas, atau saham lagi beken kebanyakan tuh yang turun banyak tuh Mas, saham pelayaran tuh gitu kan. Nah, itu kan kita ARB sampai 5 kali tuh Mas, 5 hari berturut-turut ARB terus Mas, 7% kali 5 nya udah berapa tuh Mas, kalau kita hitung CAGR-nya ya. Bedanya dengan kalau sekali ARB 35% tuh Mas, mereka masih ada provide liquidity Mas perjalanannya sebelum jatuh ke 35% Mas. Tapi kalau udah langsung 7% Mas, pluk, sama aja Mas. Begitu buka 7%, besoknya 7% lagi. Tidak ada chance untuk likuidasi posisinya Mas. Tidak ada chance. Jadi kalau saya bilang sebenarnya kondisi peraturan yang baru nih Mas, justru lebih baik. Lebih baik kok. Harusnya lebih baik. Untuk mereka yang misal disiplin ya Mas untuk melakukan tradingnya tuh mereka buat cut loss dengan kondisi misalkan batasan sekian, mereka masih bisa Mas. Jadi mereka masih punya level-level perjalanan tuh Mas. Jadi masih ada ya kesempatan transaksi, jadi masih bisa rame juga ya. Betul, daripada sekarang Mas besok udah 7%, otomatis 7% lagi Mas. Kita nggak bisa buang Mas, kita nggak bisa likuidasi posisi. Betul. Ya ini buat teman-teman yang belum ngerasain dulu emang kayaknya kalau dulu ARB susah ya Pak ya. ARB tuh butuh waktu gitu kan. Butuh waktu. Nggak kayak sekarang 9.00, 01 udah ARB. Baru buka langsung ARB Mas. Iya betul. Iya, kalau dulu mungkin buka misalkan lese emang berita buruk nih Mas, misalkan ya berita buruk. Dia mungkin buka opening misalkan minus 10% nih Mas. Kan untuk menuju ARB kan masih lama tuh Mas. Jadi masih ada provide liquidity dulu ke market tuh Mas. Itu malah jadi menghambat transaksi ya Pak ya gitu ya. Iya. Kalau dari pandangan Bro Rio gimana nih? Dengan kayak gitu apakah akan membuat takut para investor baru bergabung ini nih di tahun 2020 sejak corona? Atau ya setuju sama Mas Riki? Ya ini kan soalnya kan cepat atau lambat juga pasti balik lagi kan. Apalagi kalau misalnya nanti pemerintahnya bilang udah jadi endemi itu kan mau dibalikin lagi kan ke normal kan. Ya investor yang angkatan coronanya juga cepat atau lambat pasti mesti ngerasain juga gitu kan. Dan untuk ARB atau reject yang masih asimetris kayak sekarang itu kan dia sebenarnya lebih tadi Mas Riki bilang juga kan ketahan uangnya gitu kan. Dan itu kan menurutku gimana ya, kayak kalau ada transaksi yang misalnya dia udah ngantri terus besokannya masih kayak gitu juga, itu kan dia mungkin aja uangnya itu dia mungkin bisa untuk beliin saham yang lain gitu kan. Jadi saham yang lain ini jadi kurang likuiditas mesti yang dia bisa keluar, terus dia buy saham lain, saham yang di sell ini kadang nggak bisa keluar, jadinya kurang likuiditas. Apalagi belum lagi yang pakai margin kan, marginnya ketahan misalnya gitu. Nah itu kan juga bermasalah jadinya kan, bisa kena force sell kalau misalnya udah lewat T+3 gitu kan. Jadi lebih sih Mas, frekuensi harus lebih tinggi ya dengan yang baru ya. Lebih rame ya dengan ini. Lebih oke sebenarnya sih Mas. Tapi bikin takut nggak sih ini dengan, iya kan mereka belum ngerasain ya. Gimana
rasanya beli di pucuk 35 minus 35. Sekarang yang dirasain minus 35 plus 35 dia beli paling mentok minus 7. Minus 7. Gitu kan. Ini kan dulu wah 35 ketemu 35 itu udah berapa persen kan gitu. Kira-kira bakal ngebuat takut nggak kira-kira? Dari Pak Riki gimana Pak? Saya sih nggak pengaruh ya mas ya. Nggak pengaruh ya? Karena saya udah ngerasain itu baru jadi udah lama juga nggak begitu signifikan sih mas. Nggak begitu fix. Oke. Justru buat saya lebih bagus mas. Jadi kalau memang nanti ada kejatuhan mas, kalian jatuh sekalian mas. Oke. Nah, jadi nggak dibikin ini ya, wah ini mau beli besok jatuh lagi besok gitu ya sekalian ya. Sekalian gitu. Kalau Bro Rio gimana? Ada nggak Apa kira-kira ya? efeknya gitu buat sendiri? Kalau untuk sendiri sih enggak ya, karena kan dulu udah pernah ngerasain juga gitu kan. Mungkin kalau untuk yang baru gabung itu kan ya mau nggak mau mesti ngerasain juga nanti, karena kan dan nggak semua saham itu kan pasti harus minus 35 sehari kalaupun ada berita jelek gitu kan. Bisa aja dia pas udah minus 15 atau 20 tiba-tiba bisa ada yang lawan terus rebound lagi gitu kan, juga bisa aja kan. Jadi kan nggak harus selalu pasti auto rejectnya kalau udah simetris lagi langsung mentok minus 35 atau minus 25 atau minus 20 gitu kan, nggak harus gitu juga kan. Tapi biasanya itu juga saham-saham yang nggak bagus sih mas. Yang kena ARB, misalkan kita ngomong sampai level mid cap lah ya. Itu juga jarang kok sampai ARB kok. Oke, iya Biasanya dulu ARB sangat jarang. Apalagi level-level yang blue chip ya, atau yang kinerja bagus lah ya. Biasanya gitu kan yang kena ARB itu kan yang memang satu beritanya buruk banget mas, yang sangat-sangat buruk, atau yang main goreng mas, gitu aja. Iya betul. Kalau saham yang bagus sebenarnya nggak ada masalah sih. Kayaknya mas, ARB itu dulu kayak yang wah kena ARB itu kayaknya itu sakit banget. sakit mas. banget ya. Emang beritanya buruk banget. Iya, kalau sekarang kayak denger wah kena ARB Biasa ya aja, udahlah biasa cuma 7% gitu ya. Iya. Iya. Nih kalau buat terakhir nih boleh nggak sharing-sharing nih Mas Riki sama Bro Rio sharing-sharing kira-kira pernah nggak sih dulu kena ARB gitu atau beli di atas beli ARA gitu ya jual di ARB atau pengalaman kena ARB atau apa nih yang turunnya signifikan gitu terus gimana sih menghadapi itu supaya buat temen-temen nih persiapan diri nih kalau nanti ke depan bakal balik lagi ARB-nya nggak 7% lagi mereka harus apalah yang harus mereka lakukan gitu intinya. Kalau saya mulai dari Bro Rio sekarang boleh? Pengalamannya gimana Bro? Kalau ARB sih pasti pernah ya kena ya, walaupun perusahaannya mau sebagus apapun, terus kalau misalnya dia tiba-tiba ada sentimen yang mungkin kayak temporary aja lah, misalnya kayak kinerjanya mungkin kinerja kuartalannya turun, atau mungkin dia ngorek isu dalam jumlah besar gitu, itu kan juga bisa aja kan jadi sentimen negatif buat market, tapi kan itu cuma sementara gitu. Sisanya kan kalau untuk misalnya sehari itu ARA terus kena ARB langsung sih belum pernah ya, karena kan emang nggak terlalu aktif juga bertransaksi gitu aku. Terus kalau invest ya, iya ya? lebih ke invest. Kalau kira-kira pesan buat teman-teman nih gimana supaya siap gitu ngadepin nanti ketika ini ada Bro? Kalau untuk pesan sih ya kita tentunya kan sebelum kita memutuskan untuk ngambil keputusan investasi membeli gitu, kita tentunya harus riset lebih mendalam lagi, karena kan sekarang itu kan info udah lebih gampang didapat tuh dibanding dulu kan, info gampang didapat terus lebih cepat juga. Nah cuma kan di sini kita pintar-pintarnya itu harus menyaring infonya dengan lebih baik gitu, mana yang bisa dibilang pengaruh signifikan atau mana yang baru sekadar rumor atau mana yang udah emang data faktanya gitu kan. Nah kalau kita udah punya data yang menurut kita udah lengkap terus yang kita udah yakini gitu, kita bisa lebih tenang lah holdnya gitu kan. Yang seperti yang tadi pernah dibilang juga kan, itu kan kayak kita punya conviction tersendiri terhadap saham itu gitu. Oke, do the research dulu. Research dulu ya. Oke, kalau Pak Riki boleh Pak sharing pengalamannya? Mungkin ada nih beli di ARA jual di ARB langsung satu Saya hari sih yang belum sama? pernah kalau beli di ARA jual ARB mas, tapi kena ARB sih pernah. Oke. Ya. Gimana tuh Tapi Pak? gini, selama saya pegang saham ya mas, yang pernah kena ARB itu kalau mas tahu saham batubara lah ya, yang dulu beken banget tuh mas, zaman lampau tuh, saham hits tuh kan. Tapi emang saya nggak beli di ARA, maksudnya saya memang beli di bawah, cuma itu ada kasus akhirnya ARB gitu ya. Gimana cara nanganinnya mas? Ya kalau memang kita masih yakin ya udah diemin aja mas, itu kan cuma temporary ya, temporary news yang memang akhirnya membuat itu jadi saham itu jadi jatuh gitu kan. Dan sepanjang saya tahu mas, saham-saham yang kinerja baik itu jarang sih ARB mas, jarang kok. Tapi kalaupun nanti ARB ya mas, saya cuma pesan bahwa sekarang ini kan banyak gini mas, kalau orang tuh banyak beli greedy mas. Oh, kalau nggak beli di pucuk, kalau nggak langsung hakang all in gitu loh mas. FOMO. Gitu kan. Nah, orang tuh, saya bingung tuh orang kalau beli ngejar-ngejar harga mas. Ya. Jadi mendingan kalau memang
memang nanti ada waktunya turun, ya mendingan beli perlahan aja mas. Satu, yang kedua, selalu siapkan another bumper gitu loh mas. Jangan nanti kalau tiba-tiba ada ARB dan memang perusahaan itu bagus ya mas, ya kita kan bisa beli lagi mas gitu loh. Jadi itu peluang kan sebenarnya. Ya. Jadi itu sih yang paling signifikan ya, do your money management lah. Oke, jadi lebih perketat nih ya. Nanti apalagi udah dibuka nggak cuma 7%, ini do your research, money management harus jalan. Satu lagi mas, psiko manajemen juga harus. Psikologi manajemen. Iya, artinya banyak para partisipan yang masih gini mas, mental takut gak kebagian mas. Wah ntar lagi gue ngambil sekarang nih besok nggak kebagian gitu kan. Kayak iklan properti ya, harga naik. Kalau saya kan santai gitu mas. Kalau saya beli sahamnya gini, kita kan kayak ke mall mas, atau kayak ke supermarket mas. Kalau beli yang diskon gitu mas, kalau lagi turun gitu kan, apa kita ngejar-ngejar harga mas. Iya. Kalau naik malah kita kalau ke mall nggak mau beli ya. Tapi kalau saham malah dikejar. Oke ya. Jadi do your research, terus dari Mas Riki juga ada money management, psikologi manajemen. Oke, nah ini dia tadi teman-teman sharing dari 2 stock picker kita nih yang udah lama ada di market. Nah, jadi teman-teman ya udah boleh lah ya mulai dapat gambaran, udah tahu nih kira-kira nanti kalau market beneran dibalikin lagi ke jam yang semula sampai jam 4:15 dan juga kalau seandainya arah ARB-nya juga simetris gimana, pengalaman udah dengar, dan yang pastinya juga tadi udah ada pesan nih dari 2 stock picker kita gimana buat menghadapinya. Yang paling gampang mas, satu lagi nih mas, beda saya dulu mas sekarang ya mas. Dulu itu kita menghadapi market tuh lebih enak mas, karena kita teknologi belum maju mas. Sekarang kan orang, kenapa sih mas orang tuh selalu hype tuh karena kita di mana aja bisa lihat sih mas. Anytime bisa lihat. Iya mas. betul. Iya, jadi kalau saya bilang satu lagi obatnya adalah ya kurang-kurangin tuh mas, yang namanya kita ngelihat. Supaya nggak ikutan FOMO ya. Yang lebih tahu dikit juga malah lebih untung gitu ya. Iya, betul. Oke. Wah ini menarik nih. Oke, thank you Pak Riki sama Bro Rio. Kita akan masuk ke segmen kedua nih teman-teman. Kali ini segmennya mitos atau fakta. Jadi kita akan nanya tentang mitos atau fakta sih sebenarnya kalau seandainya kita dengar suatu kalimat yang nantinya akan saya tanyakan ke mereka. Gitu ya. Kita langsung aja ya. Oke, Pak Riki. Pak, ini kebetulan nih karena dua-duanya ini lebih menganut aliran investor nih ya, gitu ya. Kan kalau investor katanya lebih mengenal average down gitu ya. Tapi kalau ada yang bilang kalau investing itu average down, tapi jadi dia nggak mengenal cut loss gitu. Sebenarnya itu mitos atau fakta sih dari pengalaman kalian berdua nih? Fakta. Dari Pak Riki dulu. Fakta. Cut loss itu gini mas, kalau kita sudah mencari tahu perusahaan itu bagus ya mas, saya akan siapkan entry position ya mas, ambil manajemennya. Kecuali ya mas, kecuali memang ada sesuatu yang signifikan terjadi mas, yang memang itu akan mempunyai efek ya mas ya, baru saya cut loss. Tapi kalau selama dia tidak ada masalah apa-apa, why not? Buat average down, makin bagus mas. Kita Bagus ya. Pokoknya yang kita pastiin fundamental dari perusahaannya. Kita pastiin uangnya mas. Percuma. Kadang-kadang gini mas, yang saya kadang-kadang ngobrol sama orang gitu ya mas, saya bilang sama teman-teman juga bahwa pastikan kalau ada kesempatan jangan pelangap-pelongok mas. Betul. Iya, kalau kita kesempatan pelangap-pelongok liatin doang gini mas, ya buat apa mas? Itu namanya bukan kesempatan. Bukan jadi kesempatan, benar. Kita nggak ngapa-ngapain ya, nggak jadi kesempatan buat kita. Betul, makanya siapin cash selalu gitu loh. Oke. Wah, thank you Pak. Kalau dari Bro Rio gimana? Bener nggak kalau sebagai seorang fundamentalis tuh cut loss tuh nggak ada, average down terus? Itu mitos atau fakta menurut Bro Rio? Kalau fundamentalis ya, dari sisi fundamentalis ya menurutku fakta ya. Karena kan seperti yang dari Mas Riki juga bilang dan dapatku juga sama sih kurang lebih. Karena kan kalau nggak ada perubahan signifikan yang terjadi di perusahaannya, atau mungkin kalaupun ada itu kan sifatnya hanya temporary ya. Misalnya kayak yang kondisi eksternal, misalnya pandemi. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang sifatnya itu sangat mengganggu sustainability bisnis dia dan jangka panjang gitu. Misalnya kayak ada regulasi pemerintah yang sifatnya itu kayak membatasi harga jual dia, kayak price cap gitu. Aku ambil contoh, misalnya industri distribusi gas lah, anggaplah gitu. Kan di industri tertentu itu udah dipatok, misalnya harus dijual ke industri tertentu yang di list ini itu harus cuma boleh dijual 6 harganya, $6 itu misalnya. Itu kan juga salah satu yang akan mengganggu profit marginnya si distributor gasnya ini gitu kan. Karena kan dia jadinya mau nggak mau
selain efisiensi, mesti mau nggak mau dia harus profit margin squeeze kan, harus mengurangi profit margin mau nggak mau gitu, karena kan itu emang udah regulasinya kan supaya dia comply sama aturan gitu. Selanjutnya fakta atau mitos yang kedua nih Kak. Kalau ada yang bilang kan gini, jadi kalau seandainya kita yakin sama satu saham, go all in ke situ, gitu kan? Itu bener nggak sih? Maksudnya apakah memang kalau kita yakin nih sama satu saham A misalnya gitu kan, ya udah kita beli, uang kita masukin situ semua. Kira-kira itu mitos atau fakta? Kalau Bro Rio gimana? Kalau itu sih menurutku mitos ya, karena kan relatif ya, karena kalau kita kurang diversifikasi sektoral juga kadang kelewatan peluang di sektor lain juga ya. Kalau kita emang sih kalau misalnya di sektor yang itu kita udah yakin banget, udah research misalnya dia tailwind-nya mendukung, story-story-nya juga mendukung, kondisi eksternalnya mendukung itu kan ya udah kita bisa masuk banyak kan. Cuma kan kalau misalnya kurang diversifikasi kan jadi kurang apa ya, resikonya juga jadi lebih besar gitu kan. Oke, itu berarti mitos ya. Kita tetap bisa berdiversifikasi buat mengurangi resiko juga ya. Mengurangi resiko ya, sekaligus ngambil peluang sektor mengambil lain. peluang sektor lain. Oke, kalau dari Pak Riki gimana? Saya pernah di posisi itu tuh Mas dulu. Saya dari 2003 tuh sampai 2011 itu saya selalu all in. Oke. All in satu saham gitu Mas. Even at that time Mas ya, saya nggak kenal cash Mas. Oke. Jadi ada cash, udah sell, beli lagi dong. Karena waktu itu pikir kita masih kerja Mas. Oke. Masih bekerja jadi pikirnya masih ada stable income gitu kan. Pokoknya all in cash. Ada satu sisi bagus ya Mas, ada satu sisi buruknya. Suatu sisi bagusnya adalah kalau kita all in dengan keyakinan tinggi dan kebetulan dia outperform Mas, itu returnnya pasti bagus banget Mas. Oh iya, betul. Outstanding, luar biasa Mas. Tapi jeleknya Mas, kalau kita nggak bisa analis psikologi ya Mas, kadang-kadang tuh rumput tangga lebih hijau Mas. Kadang rumput tangga lebih hijau gitu kan, ngelihatnya Mas, gatel nih Mas. Gatel, makanya saya bilang orang yang all in tuh, saya bilang mentalnya hebat tuh Mas. Orang yang bisa all in, bisa yakin banget all in tuh Mas, itu mentalnya hebat banget. Saya sarankan kalau memang mentalnya kuat Mas, jalankan Mas. Tapi asal jangan suka lihat godaan tuh Mas, nggak cewek sebelah lagi lebih cakep Mas, atau rumput tangga lebih hijau gitu lah Mas gitu ya. Nanti begitu udah sesuai dengan program dan rencana nih Mas, lihat sebelah hijau jadi diberantakan nih Mas, dirubah-rubah, jadi maksimal gitu ya. Itu plus minusnya. Itu style saya dulu Mas. Sekarang saya lebih ke diversify Mas, karena saya juga berharap bahwa saya nggak mau all in juga, saya mau nge-grab beberapa peluang sih Mas. Beberapa peluang yang memang saya bisa dapatkan gitu ya. Bahkan saya kemarin tulis di Stockbit kok, saya tulis satu postingan judulnya saya yakin tapi saya nggak all in Mas. Boleh dicek tuh, ada di Stockbit. Saya yakin boleh dicek. Saya yakin tapi saya nggak all in. Kenapa Mas? Saya bukan sekedar yakin sama sektornya Mas. Saya bukan yakin sama company aja Mas, tapi saya yakin the whole condition Mas. Jadi saya grab semua nih Mas. Nah, let's say kita yakin sama PT A lah Mas, yang bagus banget nih gitu ya. Waktu dia turn around Mas, biasanya itu perusahaan yang leverage tinggi dulu Mas, yang jalan duluan. Baru ya perusahaan sehat nih Mas. Oke, ya. Nah, makanya saya bilang, saya grab the whole condition Mas, makanya saya nggak all in. Kalau saya waktu mau all in di PTA Mas, mungkin saya nggak akan dapat lebih banyak kalau saya Bisa all in. Nah, saya ya. spreading dulu Mas, saya spreading ke yang kondisinya lebih leverage. Nah setelah nanti kondisinya sudah itu saham udah naik semua Mas, saya pindah lagi Mas ke saham-saham yang sehat gitu loh. Jadi sekarang belakangan saya nggak pernah all in lagi sih Mas. Oke, lebih grab ke semua siklus dari awal sampai pucuknya lah ya Pak ya. Bisa dari awal leverage, jadi untung, ambil, terus nanti pindahin, dapat lagi cycle selanjutnya gitu ya. So nggak harus kalau kita yakin tapi all in gitu, nggak harus ya Pak ya. Ya itu. Nggak harus juga, tapi kalau memang ada mau Mentalnya. jalanin, saya cuma pesan bahwa mesti kuat mental sih Mas. Luar biasa Mas, berat. I've been there for 8 years lah Mas. Wah, nggak lah ini nih, nggak sebentar juga, 8 tahun all in, berarti mentalnya udah teruji nih Pak Riki nih. Oke, thank you udah sharing Pak Riki dan Bro Rio, udah sharing nih tadi. Kita udah ngomongin nanti bursa zaman dulu gimana, nanti kalau dibalikin gimana. Ya semoga bisa bermanfaat nih buat teman-teman Stockbitor di rumah yang dengerin, dan buat teman-teman di rumah jangan lupa buat tadi ya diikuti nih, dipertimbangkan saran-saran dari kedua Stockbitor kita kali ini. Oke, teman-teman, thank you buat yang udah nonton. Sampai di sini dulu untuk Stockbit Talk episode ke-14. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you.